Hari ini kita ngobrol kedatangan Niki Luhur, seorang founder dan CEO dari Vida, perusahaan digital identity yang banyak berurusan dengan cyber security. Betul ya? Niki ini berarti mengurusi apa aja dan klien kebanyakan punya persoalan apa gitu? Ya, tantangan-tantangan yang kita sering mengatasi adalah mungkin buzzword-nya eKYC atau digital signature, tapi rata-rata untuk onboarding, untuk buka rekening misalnya, kan ya mayoritas klien kita itu harus mengelola banyak transaksi yang agak high risk ya. Oke. Nah, high risk-nya contohnya selalu yang paling gampang keuangan lah. Oke. Ya, apakah itu untuk buka rekening, ada compliance dari OJK dan lain-lain, atau maupun untuk menyalurkan online lending ya. Oke. Itu beberapa hal yang bersifat risiko tinggi dan juga pasti termasuk kripto lah. Oke. Nah, ini hal-hal yang kita sering main untuk coba mencegah risiko-risiko, intinya duit diambil lah. Oke. Nah, tapi pada prakteknya, karena ini menarik, ini berangkat dari kegelisahan saya pribadi juga. Saya itu pernah beberapa kali punya breach security di platform. Yang pertama itu mungkin sekitar 8 tahun lalu, lagi di mobil, abis itu turun ke ITC Kuningan waktu itu. Turun dari mobil, tiba-tiba dapat notifikasi kalau emailnya nggak bisa dibuka. Kayak dia error gitu. Pas dilihat, Gmail gue compromise. Wah itu paniknya ampun-ampunan tuh. Nah waktu itu saya termasuk yang paling gede di Twitter. Waduh. Kita kan coba recover nggak bisa nih, nggak bisa nyari-nyari cara segala macam. Akhirnya dengan berbagai macam teknik lah balik Gmailnya. Ternyata dia ngeriset password buat Twitter saya. Jadi kayak dia mau dari Gmail mau ngambil Twitter. Tapi akhirnya itu udah kita bisa halau. Kenapa kok bisa dia masuk ke Gmail? Padahal kalau menurut saya tuh nggak pernah masukin phishing atau apa gitu. Kalau orang lain kan ada nih kayak Fitri di sini anak kantor kita kemarin panik, bang ada yang ngirimin apa? Ngirimin WA, ada linknya. Dia pokoknya ini medianya agak besar. Dia bilang Bang Radit itu memakai konten kita dan kita minta take down ini link ke materinya. Begitu dibuka? Karena aku kira itu video biasa, ternyata pas dibuka tuh minta password apa segala macam. Nah itu kan menjurus ke phishing kali ya gitu. Yeah. Nah tapi saya tuh nggak pernah ngalamin gitu. Itu kita hampir loh kena itu. Kita hampir loh. Nah itu kira-kira ada probabilitas apa saja tuh panik ini? Nah rata-rata mungkin 90%-an kasus-kasus di Indonesia intinya ya dari masalah teknik-teknik social engineering. Intinya kita coba nipuin orang dengan klik ini, klik sana yang contoh phishing, tapi juga download. Nah, gue pribadi pernah kena juga, hampir kena ya. Oke, gimana tuh? Itu gue terima salah satu wedding invite dari driver gue. Dia bikin grup, tiba-tiba dari WA account asli loh. Jadinya dia bikin grup sama seluruh keluarga gue, diajak masuk ke grup. Dan dia taruh ini wedding invite, dan fraudsternya lumayan pinter loh, karena baru berapa minggu sebelumnya emang anaknya wedding loh. Ini bukan aneh juga, bukan tiba-tiba ada wedding invite yang dari mana nggak tahu. Ini konteksnya udah bener. Sayangnya mungkin 3 minggu agak terlalu telat ya. Jadinya 3 minggu terlalu telat karena kan udah terjadi. Ya Ya jadinya ya itu aja. Kadang mungkin orang masih iseng, klik aja nih, coba lihat invite-nya seperti apa ya. Tapi itu dimasukin ke grup. Ya di grup WA. Jadi, nah gue lihat itu filenya APK. Itu adalah salah satu kunci karena itu berarti aplikasi Android ya. Itu rata-rata kalau kayak gitu modusnya malware. Nah masalahnya dengan malware ini banyak orang nggak tahu. Jadi ada yang klik, terus lalu nggak ada sesuatu yang terjadi di HP lu. Ini HP lu berfungsi seperti biasa aja. Tapi dia sebenarnya mulai sedot semua data-data lu. Semua message dari WA kebaca, semua SMS kebaca, semua password lu yang you ketik ke dalam situs internet banking apa ABC semua kebaca lo. Dia simpen. Dan fraudsternya sabar, ngumpulin semua. Apalagi yang dia lakukan, dia nggak langsung bikin breach account itu dulu. Lalu dia bikin network effect. Nah, account ini udah kena ya.
Dia nggak bilang siapa-siapa, dia bikin lagi. Nah ini salah satu modus, bukan hanya ke gue ya. Ada satu kasus presidir bank di Indonesia kena dengan itu wedding invite yang palsu. Ada malware, dia klik download. Masalahnya, fraudster dia ambil alih akunnya dari WhatsApp, terus dia langsung nyebarin ke teman-temannya. Nah pasti kita percaya kan? Ini teman kita dari akun yang benar. Gimana kita nggak percaya? Apalagi kalau presidir bank ya. Iya. Pastilah diklik. Pasti download lagi. Nah ini mulai nyebar. Malware-nya nyebar kemana-mana. Actually nyebar secara viral loh. Jadi the growth of malware di Indonesia exponential. Itu yang agak gila untuk kita coba gimana ya untuk mencegah masalah-masalah ini. Karena modusnya udah lumayan sophisticated dan kita tinggal salah, bukan hanya kita sendiri yang salah klik dan kompromi akun kita sendiri, tapi nanti dari akun itu bisa dipakai buat nyebarin lagi ke semua kontak list kita. Dipakai buat nyebarin lagi artinya dia ngirimin WA yang serupa untuk di-download kan? Betul. Di the whole contact gitu. Betul. Nah, sekarang apalagi ada kasus yang lebih gila lagi ya, ada yang sangat advance. Sekarang ada banyak kasus-kasus di mana SMS kelihatan dari channel yang asli, dari bank. Ini udah terjadi ya, ini bukan teori. Jadi kalau kita baca, ini ada kode-kode OTP, transaksi masuk dari channel bank ya. Jadi kita lihat nama banknya di atas loh. Ya, bank apa ya. Dan ini bank gede. Bank gede lah, bank yang udah kita bisa percaya lah. Nah masalahnya, tiba-tiba ada SMS yang masuk, ada penawaran, klik di sini untuk redeem point loh. You dapat undian apa, you dapat apa yang gratis. Pasti kita percaya kan? Ini harusnya secure channel dari bank. Tiba-tiba kita baru tahu ada yang pakai mobile BTS di Sudirman loh. Jalan dan keliling di mobil karena dari sisi SMS teknologinya, HP kita bakal attach ke BTS yang terdekat. Dan itu nggak divalidasi karena Tunggu, ini udah mulai nggak ngerti nih. Jadi maksudnya dia ngirimin lu dapat voucher redeem point. Yeah. Itu apa yang tadi yang keliling di Sudirman itu? Itu BTS yang palsu. BTS untuk kirim link phishing. Jadi link phishingnya bukan sekedar email atau situs yang obvious ini palsu. Ini sudah sampai masuk ke channel SMS bank. Tunggu dulu, berarti ini channel SMS bank di hijack sama BTS palsu. Betul. Dan yang keluar nomor bank benar. Nomor bank yang benar. Gila. Jadi SMS yang sebelumnya dan SMS selanjutnya emang dari bank. Di satu stream loh, di satu channel. Jadi ya ini modus-modus phishingnya udah gila banget. Oh itu mah gila kalau itu. Itu gila banget. Itu karena dia hijackin channel BTS-nya sehingga kalau kita dapat SMS penipuan kita bisa lihat nih dari bank. Ya ini 08 sekian nggak mungkin bank pakai ini. Tapi itu pakai nomor namanya bank. Nama bank di atas. Dan message sebelumnya aktif loh. You bisa dapat OTP sebelum dan setelah message itu. Dan semua di satu channel. Iya, di semua satu channel artinya gue pernah OTP sama bank yang benar kan. Betul. Dia tinggal hijack bawahnya. Oh ini benar karena atasnya juga benar. Betul. Dan bawahnya juga benar. Wah gila pusing. Itu anjir. dia. Itu terjadi. Udah. Dan apa ketika dia masukin kode you klik kan. Oke, gue dapet penawaran dari bank ini. Gue mau dong. Terus sebagai konsumen dia klik masukin detail-detail kartu kredit, detail password, detail apalah. Udah kepancing. Itu di fish. Apa akibatnya? Dikuras semua duitnya? Bisa juga bisa karena dari OTP kita juga paling sering yang terjadi dari account takeover khusus untuk modus attack SMS OTP ya. Gue tinggal reset password lo aja, ya kan? Gue tahu nomor HP lo, gue tahu gue masuk ke situsnya bank, situs e-commerce, situs fintech, wallet, dompet, apalah. Gue coba, gue lupa password. Gue lupa password, reset. Yuk masuk nomor HP kan, reset. SMS OTP terkirim kan. Nah itu doang. Jadi ini kita untuk misalnya mau apa, jadinya di depan matanya konsumen dia dapat misalnya situs atau apa yang palsu. Nih kalau untuk redeem point perlu masukin SMS OTP. Nah sebenarnya yang di belakang layar dia lagi reset password ke rekening lo. Ya ini fraudsternya. Jadi dia
cuman minta SMS OTP, klik itu keluar, you actually giving them the SMS OTP untuk masuk ke rekening lu tanpa lu sadari. Karena kita pikirnya OTP ini diminta buat redeem. Betul. But it's only the mask kan. Itu cuma the mask. Dan di Belakangnya actually reset password to your account. Gila. Itu yang gila. Apa itu Gmail, apakah itu banking, apakah itu dompet, elektronik, dan lain-lain. Sama. Artinya kalau waktu itu saya tidak merasa kena phishing, tapi Gmail tetap bisa di take over sama orang, jangan-jangan kena modus yang lain gitu kan maksudnya? Bisa dari yang paling, kalau nggak phishing, malware biasanya. Oke. Jadi mungkin ada yang salah klik, Oke. ada yang situs, ada link nih, klik. Itu bisa download malware juga. Dari satu link SMS, kadang dia lempar lu ke website yang palsu ya, untuk masukin detail seperti itu. Atau modusnya adalah dia tanam malware. You cuman klik sekalipun di URL di SMS itu bisa initiate download. Makanya URL itu udah udah di ban ya, udah dilarangi untuk masukin ke SMS. Oke. Cuman ya kalau lu lihat dari channelnya ini channel asli, ya konsumen nggak tahu juga kan. Iya benar-benar. Walaupun disuruh warning waspada kiri kanan, ya kita nggak bakal semua ingat. Apalagi ya kalau konsumen yang lansia atau anak kita, ya gimana mereka bisa tahu lah. Iya benar. Tapi itu lebih susah lagi. Sekalipun kita juga ngerti dengan yang redeem point tadi dia pura-pura jadi bank, itu juga udah level yang jadi nggak jelas gitu. Betul, kan. Betul. Kalau Vida sendiri itu gimana nge-tackle persoalan ini? Simple sih. As a company. Kill the password. Jadi gimana tuh? No passwords. Password itu udah teknologi kuno. Ya, termasuk yang seperti SMS OTP, masalahnya social engineering-nya. So what you have to do, remove the password. Dan kita ganti passwordnya dengan dua teknologi. Oke, sebentar. Yang social engineering itu cara untuk mendapatkan akses ke password. Ke password juga. Karena kan? password kita bisa langsung ya salah kasih ke orang kan. Oke. You punya OTP, you punya PIN, you punya password. Masalahnya you catat your password di sticky note di laptop lo, atau bisa yang sesederhana itu, atau dari phishing. Nah itu masalah password. Karena ini semua knowledge base ya. Oke. So dari security ada 3 aspek ya. Oke. What you know, what you have, or who you are. Nah ini 3 modusnya. Oke. Yang what you know, menurut gue ya, dari perspektifnya Vida, opini Vida, what you know udah nggak secure. Data lo udah bocor kemana-mana. Jadi what you know actually di dark web everybody knows. Detail data lo. Konteksnya what you know ini apa? Maksudnya data yang kita punya atau? Your password, even your data, your tanggal lahir, browsing history, nomor KTP lo. Banyak hal yang bisa dibeli di dark web. Dan saat ini mungkin sudah bocor. Banyak banget udah bocor kan. Terus kita tinggal netizen udah nggak nangis lagi, tinggal udah mulai ketawa kan, karena itu udah masalah hari-harian sekarang. So itu sih untuk zaman sekarang, untuk kita coba mencegah data nggak bocor, itu sebenarnya menurut gue ya udah nggak realistis. Oke, yang pertama what we know itu mungkin semua orang udah know. Oke, lalu next one? Ya what you have, paling gampang what you bring with you everywhere. Kadang lupa dompet kan? Iya. Ini nggak pernah lupa kan? Ini selalu kita bawa kemana-mana. So what we do is we basically HP lo jadi token, seperti token banking. Jadinya konsepnya ya phone as a token. Oke. Jadi punya semua aspek security sama dengan token-token bank. Buat internet banking itu sudah aman sih. Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang bisa bobolin hardware itu. Oke, tokennya. Kita biasa kalau transfer pasti pakai token tuh. Ya salah satu lagi kalau kita di apps ada banyak apps authenticator seperti Google Authenticator itu ada juga kan. Nah itu lumayan aman. Masalahnya nggak nyaman. Karena kalau kita switch pakai harus download aplikasi dan lain-lain, itu yang kita bikin automated, semua di belakang layar ya. Intinya sampai bisa silent authentication. Oke. Sekarang salah satu contohnya kalau kita lihat di beberapa apps gede termasuk ya seperti Facebook. Coba sekarang klik udah nggak ada login lagi. Di Facebook? Iya, nggak ada login. Jadinya? Semua pakai namanya silent authentication. Jadi ini teknologi yang terbaru. User experience-nya kita nggak bikin lebih jelek loh, karena selalu yang
kritik-kritik kita kalau mau bikin sesuatu yang lebih secure pasti kurang nyaman kan. Itu selalu trade off zaman dulu. Ya. Sebenarnya teknologi udah ada di mana akan lebih nyaman dan lebih aman. Ya, jadi ini nggak usah dikompromi. Nah, itu apakah itu termasuk security key yang ini salah satu contohnya sekarang kita USB? pakai Google, pakai Apple. Kalau misalnya gue pribadi pun mau login ke Gmail gue di laptop yang lain, gue dapat push authentication kan. Gue dapat push, ini lu bukan. Nah, itu teknologi push authentication, actually itu udah secure. Nah, kuncinya adalah jangan yang lain-lain boleh dipakai juga. Kalau kita cuman pakai yang seperti mobile push authentication kayak gitu, aman kok. Itu nggak bisa di-phish. Itu nggak bisa di-phish. Nggak bisa di-phish. Tapi saya sudah pakai semenjak kejadian kena Gmail itu, compromise yang Gmail itu, mikir kan gimana caranya. Ternyata Google pada zaman itu nawarin untuk two factor autentifikasi. Betul. Kayak yang dari HP. Kalau sekarang kan buka Gmail kamu di handphone yang ini gitu kan. Pakai itu Pak, pakai itu. Suatu hari di bulan Desember kejadiannya itu ada sepupu lagi mau lamaran, mau ngasih tahu ke saya. Saya sebagai salah satu cucu paling tua di rumah. Itu lagi nyambut orang-orang, lagi pada ngumpul. Pas lagi duduk gini, sepupu minta izin. Bang, aku mau dinikahin bang. Ini calon aku, dia mau ngomong sama abang. Oh ya boleh, kalau mau ngomong silakan di sini ya kita ngomong. Tiba-tiba lagi ngambil makan, saya lihat YouTube kan kayak biasa. Kok nggak bisa login? Nggak bisa login. Ternyata keambil YouTube-nya. Kami YouTube dari Bekasi tuh, ingat banget tuh. Ada login dari Bekasi. Gue nelpon lu ya waktu itu ya. Sementara si sepupu saya lagi mau dilamar orang. Jadi saya kayak mukanya udah kayak muka mikirin ini kan. Jadi muka gini tuh. Apa ini Pak? Sebenarnya abang saya mau lamar gini. Iya. Terus sepupu saya nyamperin. Abang nggak nyaman atau gini? Bukan. Gue lagi mikirin ini, bukan masalah gue tidak merestui kalian. Dia udah insecure. Si cowok ini kok mukanya banget Bang Dika nggak suka ya gitu. Ini benar ya Pak. Ini aku terus terang ya. Ini sorry banget tapi terus terang ya. Pas saya dapat kabar itu, mules perut langsung diare Pak. Ya pastilah. Karena it's our livelihood kan. It's your business. It's business semua. Anak kantor sini diambil satu YouTube. Gila. Yang ditayangin Elon Musk jualan kripto. Ya kan? Tiba-tiba Elon Musk live di YouTube gue jualan kripto. Ya kripto ini gini loh. Kenapa jadi Elon Musk gitu? Ternyata Elon Musk pun AI. Untuk ngemancing orang beli kripto itu. Betul. Nah, selidik. Ini aneh banget karena udah punya two factor authentication. Nah. Iya kan? Betul. Jebol juga. Betul. Aku nggak tahu nih, saya nggak tahu ini bener apa enggak. Tapi menurut desas-desus yang beredar di antara YouTuber yang kena juga, ini katanya cara paling baru, yaitu pass the cookie namanya. Betul. Suatu hari kita pernah masuk ke sebuah website atau kita kena malware atau apapun itu, jadi login info kita udah disimpan, dia nge-copy isi login ini ke HP-nya dia, ke ininya dia. Jadi dia nggak perlu masukin lagi karena seolah-olah ini adalah itu. Betul. Nah, berarti bener apa enggak tuh? Betul. Bisa terjadi. Jadinya rata-rata untuk dunia creator ya. YouTube account takeover atau yang lain-lain lah. Yang terjadi rata-rata dari dua modus ya. Ya salah satu cookie theft ya. Ini cookie theft dan atau dari phishing juga ya. Dan phishingnya ya mungkin email kerjasama yang palsu ya, atau misalnya ada file dari sponsor yang abal-abal. Oh, itu lu sering download, tuh. Itu malware. Ini sebenarnya malwarenya mulai dari sana. Jadi masalah cookie theft itu harus ada download malware, dan sering sekali itu dari file abal-abal ini. Nah setelah lu klik download, sebenarnya dia udah tanam malware, dia ngebaca semua, termasuk bisa nyolong cookies dari browser lu. That's how it works. Berarti selalu dari malware yang masuk ke komputer.
Tapi apakah ini juga bisa dari, kan jadi paranoid ya. Ya. Kayak kadang-kadang kalau kita masuk ke sebuah website ada tulisan kan accept cookies nggak. Ya. Bisa dari situ nggak atau hanya dari malware? Biasanya dari malware. Oke. Biasanya lebih dari 90% kasusnya dari malware. Oke. Ada juga satu lagi, kita sharing privileges ke studio kita. Nah, ada pihak luar dan ada yang dia agak salah klik dan dia grant access, itu juga ada modus ketiganya. Jadi rata-rata untuk creator ada tiga mungkin ya kelemahan ya yang sering terjadi. Tapi yang paling sering ya phishing, malware. Nah ini cuman lebih khusus untuk dunia kreator. Ya. Kenapa tuh kok lebih khusus ke dunia kreator? Karena yang buat konsumen nggak relevan kan. Sponsor abal-abal. Iya. Kontennya. Paham. Jadinya Cara malware-nya masuk maksudnya. Cara malware-nya masuk dan juga jenis malware-nya. Agak beda. Konsepnya sama, cuman dia targeting khusus untuk kreator. Dan dia lihat, ini rata-rata ini all organized crime ya. Sampai ada sindikat-sindikat dari Rusia yang they're there for hire. Ya, you bisa beli loh. Service mereka untuk hijacking channels. Nah, dan sering terjadi setelah itu, yaitu di channelnya diganti nama jadi Tesla, dari dan crypto scam. Selalu, itu udah modus yang sering terjadi. Ini bukan hanya di Indonesia, ini secara global kayak gitu semua. So it's a very proven tactic ya. Dan sering terjadi, unfortunately. Oke, tadi dari sudut pandang Vida sendiri mau eliminate password kan? Betul. Jadi apa? Kalau dari Vida apa yang diganti itu apa? Yang kedua, karena device lo itu adalah satu hal. Nah, dari sisi kalau kita bisa langsung di level HP, sebenarnya kita tanam the cryptographic key langsung ke hardware HP lo. Jadi ini nggak bisa diambil, nggak bisa di phishing. Tapi kalau kita pakai browser, ya, dan sering tadi banyak kali di browser ada cara-cara lain, cuman kita harus memastikan itu cookies bisa di phishing, cryptographic key yang misalnya kalau yang umum sekarang namanya passkeys kayak gitu, itu nggak bisa di phishing. Nah, jadi gimana kita memastikan itu sebenarnya lu yang mau kasih izin untuk masuk ke browser lain dan lain-lain. Nah, itu yang perlu two factors. Ya. One factor sebenarnya nggak cukup. The second factor, kalau satu kriptografi ya itu selalu ya teknologi yang tried and true paling aman. Yang kedua adalah biometrik. Jadi kita selalu saran pakai face karena itu kita juga harus balance. Kalau pakai iris masalahnya ya nggak ada HP yang bisa support. Iris ini mata. Ya, iris atau pakai finger ya itu beberapa hal yang nggak bisa terlalu umum semua orang bisa pakai. Ya, rata-rata ya pakai kamera kita semua bisa selfie kan. Siapa yang nggak ngerti untuk gimana cara selfie ya. Zaman sekarang ya. So ya sekarang kita fokus at least the second main factor of authentication, kita fokus kepada biometrics face authentication. Kalau misalnya ini kan ada face authentication juga kan buat buka iPhone kan, katakanlah itu ya. Kalau misalnya kita lagi tidur terus istri tiba-tiba gini, bisa juga nggak tapi? Kita bisa ngedeteksi kalau mata lu lagi tutup atau apa. Bisa sih, udah ada. Dan kalau ada beberapa orang di belakang, ada hal-hal yang lain bisa. Sampai you paying attention pun kita bisa ngedetek. Berarti artinya Vida itu menyediakan servisnya itu dalam bentuk apa? Aplikasi di handphone kah? Aplikasi di komputer atau gimana? Rata-rata kita kerjasama dengan banyak enterprise ya, dan rata-rata di industri perbankan. Jadinya kita memberikan banyak tools di dalam bentuk API, software development kit, agak lebih advance sih yang nanti intinya ditanam di dalam aplikasi digital bank atau di dalam misalnya dompet e-money wallet yang lain-lain. Nah ini beberapa hal yang kita sebenarnya masuk di dalam aplikasi. Itu yang paling aman ya, yang orang yang mau security yang sangat tinggi. Yang kedua kita juga punya yang melalui web. Jadi even the web kita punya SDK untuk memastikan ada beberapa hal untuk mengamankan misalnya dari code kita udah di-encrypt dan lain-lain, nggak bisa gampang dibuka, data-data nggak bisa dibaca, ya, dan semua data in transit, semua data at rest, ya, itu semua di-encrypt intinya. Jadi ada banyak metode-metode enkripsi dan juga pakai intinya
specialization kita dari dua hal ya. Satu dari enkripsi, kriptografi, ya, dan yang kedua adalah biometrik dan khususnya biometrik wajah. Oke. Itu adalah dua hal ya, kita selalu fokus ke sana. Nah, biasanya selama ini kita lebih fokus ke enterprise ya. Betul, B2B berarti. Betul, B2B. Cuman ya terakhir-terakhir ini kita juga mulai pikir, ini ada banyak fraud yang lain-lain ya. Banyak fraud yang misalnya sampai pemalsuan invoice pun ya, itu ada banyak ya. Betul lagi ya. Wah banyak tuh. Dan pemalsuan invoice tinggal invoice-nya ganti nomor rekening doang kan. Dan nanti nasabah mana tahu ini yang rekening benar dari perusahaan atau rekening pribadi dari ya karyawan di sana ya yang agak nakal tuh. Nah itu sebenarnya hal-hal yang kita bisa ngeproteksi juga dengan teknologi digital signature. Jadinya setelah kita tanda tangan itu sebenarnya dokumennya nggak bisa digandakan, nggak bisa dimodifikasi lagi. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan untuk coba membangun proteksi yang lebih untuk konsumen sehari-hari lah. Jadi tetap untuk business owner ya, tapi at least buat kontrak, buat invoice dan lain-lain, ya itu semua bisa kita ada satu full platform namanya VidaSign online. VidaSign online. Ya itu online platform kita, ada apps-nya, ada web-nya. Nah itu salah satu hal. Cuman sebenarnya dari kita, actually I want to setelah gue baca tentang what has happened to you ya dengan kasus YouTube account, gue jadi iseng juga. Hey, what can we do ya di sana? Gue cukup yakin sih, I can build something ya yang bisa jadi sesuatu yang plug and play untuk bisa ngekonfigurasi YouTube dan Google account setting, di mana cara untuk masuk ke account lo harus pakai wajah lo atau HP lo, atau dua-duanya kalau sesuatu yang sensitif. Jadi kalau kita bisa lakukan hal-hal seperti itu, ya intinya fraudster kalau mau lakukan hal-hal seperti itu harus culik lo lah. Culik lo sama HP Jangan lo. kasih ide ke yang nonton ya. Tapi itu sesuatu yang bisa dilakukan karena kan sistem security-nya Google sendiri udah ada nih. Berarti you can be the intermediate security solutions gitu. Jadinya kita dari terminologinya kita we're called the identity provider atau singkatnya IDP. Nah ini sebagai IDP, actually kita udah configure di Vida sendiri buat internal. Ya. Artinya di workspace kita bisa enforce cara untuk masuk udah nggak boleh pakai password. Ya, harus pakai wajah atau pakai token. Ke komputer masing-masing dan HP masing-masing. Jadinya kita control dari workspace, ya Google Workspace itu bisa configure policy-nya. Yang password biasa udah nggak boleh. Nah itu nggak boleh, nggak bisa di-enable kalau misalnya kalau consumer account yang biasa ya harus workspace account kayak gitu. Oh ya tahu. Ya kalau Google Workspace dia ada konfigurasi sendiri, bukan buat yang masif ya soalnya ya. Jadi itu hal-hal yang kita coba mungkin ya beberapa ide-ide baru. Mudah-mudahan kalau mau kita bisa research what happened to you. Boleh juga karena kreator itu persoalannya sekarang adalah kena beginian, kena hack, kena phishing, kena hack, kena phishing. Karena pada mau ngambil take over akun kita yang gede-gede ini kan. Betul. Untuk mereka apain aja gitu. Tiap hari ada aja yang kena akunnya gini dan karena aku udah termasuk yang kena ya. Teman-teman pada DM, waktu itu berapa lama, gimana cara ininya. Dan kadang-kadang ada teman lain kayak si Tara Arts itu bisa kena sampai 2-3 kali. Aduh. Dengan gaya yang sama, dia aja sampai capek sendiri gitu. Sebenarnya ini yang kita pengen bangun karena we already have the technology. Ini udah proven buat banking. Apalagi kita sekarang juga pengen apply teknologi ini untuk banyak sektor-sektor lain, sektor kesehatan. Cuman yang dunia kreator ini di Indonesia apalagi kuat banget kan, the creative industry di Indonesia sangat kuat. Nah, creative economy sangat kuat. How can we help? Sebenarnya the tech is there. I think kita tinggal study dulu what exactly happened, and I'm confident kita bisa bangun sesuatu yang ideally we build it together. Meskipun cookie-nya itu udah diambil malware, tetap masih bisa di-tackle berarti ya? Bisa, karena harus ada satu lapis lagi. Jadinya kalau kita nggak bisa masuk ke dalam akses ke account cukup dengan cookie, kita harus ada
satu lapis autentikasi lagi. Oke. Ya. Karena waktu itu terakhir saya sampai beli key yang security key yang pakai USB itu. Ya. Itu juga, tapi kalau hilang kan jadi gue nggak bisa masuk kan itu Ya. juga. Sebenarnya kalau muka kan kelihatan terus ya. Betul. Ada terus Dan itu karena sebenarnya hardware key kita juga punya, cuman masalahnya ya kurang nyaman ya. ya convenience-nya. Kita nggak bawa kadang ya. Ya oke. Saya bisa tanya aja, ini di ruang ini semua punya token kan? Kalian punya token nggak? Token banking. Token banking. Ada nggak punya? Udah nggak pegang? Oh, udah nggak ada pegang lagi. Mungkin cuman. Kalau saya sih pakai Iya. buat bayar-bayar. Iya. Cuma bawa nggak sekarang? Sekarang bawa ada di tas kok. Oh, di tas. Ada di Ya. tas. Mungkin kalau untuk ya business owner ya bawa. Ya, Cuman kalau hari-harian sebagai konsumen udah nggak bawa ya. iya. Nah itu sih yang kita rasa sebenarnya the tech is already there. Ya kalau Oke. kita lihat Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay itu sebenarnya how do they do it? Gimana kita bisa menyimpan kartu kredit di HP dengan cara yang aman? It's very simple. Itu the key kuncinya benar-benar simpen di dalam hardwarenya HP. Oh, Ini kita pakai I see. arsitektur yang sama. Same thing as Google, how do you do passkeys dan lain-lain, itu semua konsepnya sama. Oke. So actually the tech is there. Tinggal sekarang ya masalahnya kadang nggak terlalu friendly untuk gimana kita ada nggak solusi yang plug and play. Nah itu ya itu adalah mungkin ya PR-nya Vida lah untuk kita coba bikin ini ya solusi-solusinya lebih gampang ya untuk bisa tinggal download, klik-klik, udah Oke. kita setel dengan cara yang gampang, udah langsung enable. Nah, dengan perkembangan AI sekarang nih, berarti challenge untuk digital security ini lebih besar lagi kan? Wah, Apa aja modus-modus yang ada yang hubungannya dengan AI, deepfake atau apapun yang sejenisnya? ya deepfake mungkin kita mulai banyak riset tentang deepfake dari 3-4 tahun yang lalu ya. Kita udah lihat 1-2 beberapa kasus tapi itu benar-benar cuman edge case ya. Kita lihat itu masih sesuatu yang teori, masalah-masalah di lab ya. Dan dari semua attack yang kita mencegah mungkin di bawah 1% ya. Ada jenis-jenis yang seperti deepfake. Zaman sekarang mungkin gara-gara LLM-nya udah jago-jago semua nih, apalagi ya sekarang ada Google VO3, wah itu lebih gila lagi. Oke. Kita sudah lihat dari sisi trafficnya, separuh, 50% of the attacks are deepfakes. Oh iya, Itu yang gila. dalam bentuk apa? Foto yang selfie, yang kelihatan asli, tapi itu deepfake. Tapi Dan sekarang ini kan bukan sesuatu yang wah ini blendingnya agak jelek, udah bisa kita eyeballing, ini nggak bener lah. Ini udah bener-bener kita lihat secara detail, buka zoom pun kemana di dalam semua image-nya kelihatan asli loh. bisa nggak sampai kayak gini? Kemarin kan kebetulan saya lagi ngurus asuransi nih, asuransi kesehatan. Mau ganti nomor, karena nomor yang lama angus, udah nggak kepake lagi, ganti nomor baru. Ya. Terus dia bilang, oke lu kalau mau ganti nomor baru dengan semua benefit asuransi itu ke nomor barunya, kasih gua bukti kalau lu memang orangnya. Fotolah dengan KTP. Ya. Ya kan? Fotolah dengan KTP nih, jebret dikasih, udah Betul. jadi pindah ke nomorku semua nih akses Betul. polisnya. Nah, itu bisa di-defect-kan tuh. Itu bisa. Itu Mati bisa aja di-deepfake. gua. Dua-duanya bisa di-deepfake. Kartu lu, KTP lu bisa di-deepfake, dan muka lu bisa di-deepfake. Berarti bisa aja nanti tuh orang ngalihin semua akses ya, semua sampai apa? nggak sama sekali. Wah gila sih. Iya. Dan paling bahaya selalu modusnya untuk reset password atau dia merubah data-data yang sensitif seperti nomor HP. Karena itu sekarang adalah modus autentikasi. Betul. Nah, jadinya Kepake tinggal buat semua OTP. atau email, betul. Tinggal ganti email, ganti nomor HP, udah. Ini yang agak serem sih. Makanya dari sisi Vida udah ya ini kita nggak bisa rely lagi ke SMS, ke OTP, email dan lain-lain. Bukan purely because of technology, tapi modus engineering ini dan modus deepfake dan lain-lain untuk kita bisa ambil alih account-nya. It's too easy now. Dan kadang ya, nih aku kasih lihat contoh ya. Emang aneh-aneh sekarang penipuan nih. Ini ada temen, tiba-tiba dia WA, ternyata dia dikontak sama Raditya Dika.
Ya. Hello, how are you? Where are you at the moment? Kenapa gue bahasa Inggris tiba-tiba sama lu? Terus dia jawab, I'm doing good, I'm in peak. Dia di Pantai Indah Kapuk. What's up gitu. Terus dia nanya, ini lu bukan. Yeah. Jadi ini siapa dan kenapa dia tahu nomor temen gue? Tim gue juga terima email dan WA. Oh, dia ada yang penipu-penipu. Dia coba ya jadi saya, jadi gue minta beli gift card. Karena ini sebagai hadiah buat teman-teman, tapi harus diem-diem aja, jangan kasih tahu ya, ini surprise buat semua rekan kita. Buat karyawan-karyawan. Good job, I love you guys. Sampai kayak gitu loh, dan agak panjang. Kita ketawain aja, karena ya emang kalau banyak perusahaan-perusahaan, it might work ya. Cuman because this is what we do, ya. Jadi tahu. Ya rekan-rekan kita. Ya pancing-pancing aja terus chat-chat sampai ya. Kalau mereka terima itu, ini buat aja. Kalian pada nggak percaya, abang nggak kayak gitu. Gitu. Ya, udah nggak mungkin. Nyari penipuan nih nggak mungkin. Kalau Anissa masih mungkin. Tapi pertanyaannya, kok dia tahu relationship itu? Kok tahu bahwa kalian adalah satu kantor? Kok tahu ini adalah temen gue? Itu dari mana mereka tahu relationship itu? Malware masuk ke salah satu HP karyawan kita, pasti ada contact listnya mulai dari sana. Oh my god, nih berarti udah kena dong gue nih. Nah, malware udah nyebar mana-mana. That's the crazy thing. It's very hard. Makanya udah kita our own philosophy dari especially now ya. Kita harus asumsi semua device sudah terkompromi. Bagaimana kita bisa tetap bertransaksi dengan cara yang aman, apalagi transaksi keuangan itu tuh. Di atas device-device yang sudah terkompromi. Itu sih adalah how we build our solutions. Asumsinya udah everything is compromised. Kuncinya adalah enkripsi. Semua harus dienkrip. Semua harus dienkrip untuk memastikan semua aman, dan kita kalau pas mau membuktikan identitas orang harus dengan metode-metode yang kuat, biometrik atau kriptografi. Tadi kalau saya dengar juga, Vida juga ada yang service yang enkripsi buat website kan? Betul. Artinya misalnya ada sebuah perusahaan, dia punya sebuah website yang sangat sensitif, berarti bisa kalian enkripsi? Betul. Karena itu juga untuk memastikan ini bukan situs yang palsu ya. Jadi tinggal bisa klik dan itu bisa validasi. Sama dengan digital signature kita, tinggal lu klik di digital signature itu udah bisa even dibuka di Adobe, nggak ada tambahan aplikasi ya, di Adobe Acrobat Reader udah langsung muncul identitas. Oh ini Niki Luhur yang tanda tangan per tanggal apa, per jam berapa, ada. Dan itu nggak bisa digandakan, itu nggak bisa dimainin. Kalau untuk konteks yang kayak misalnya kayak saya punya website di mana isinya digital download buat stand up comedy. Ya. Kalau untuk konteks itu bisa dapat enkripsi juga? Bisa supaya dari semua yang masuk ke website lo bisa tahu ini website yang asli. Bukan website yang palsu. Betul. Yang nanti dipakai buat phishing. Betul. Even kemarin gue ke negara sebelah, pas gue landing, ada kan digital arrival card sekarang. Kemana itu? Ya semua negara-negara Asia Tenggara ada kan. Ya. Dan ini bukan hanya di satu negara ya. Mungkin gue agak jaga-jaga nggak mau ngejelekin nama negaranya. Tapi intinya gue pas coba cari formulirnya online ya, itu yang ranking nomor 1 di Google SEO-nya sponsored search itu adalah fake link. Penipu udah sampai dia outbid SEO-nya loh. Outbid SEO dari negara yang official. Betul. Gila. Dan kadang dia masukin, you mau masuk ke negara ini, you harus bayar buat isi formulirnya, buat arrival card, padahal gratis. Ya banyak orang ketipu untuk hal-hal kayak gitu juga. Gila. Karena kalau dia cuma denger doang, maksudnya immigration arrival gitu, dia cuma Google doang, muncul tuh nomor 1. Betul. Dan itu di ads kan atau di memang ads. SEO generik? Di ads. Oh di ads kan. Ini sama kasusnya kayak kami nih kalau streaming, YouTuber kalau streaming pakai OBS namanya. Jadi ada sebuah aplikasi gratis
Nah, ternyata banyak kasus juga OBS ini ada palsunya yang disusupi malware. Jadi kalau kita Google, kita salah download, kelar tuh compromise semua satu PC itu. Betul. Nah ini masalah yang editor access tuh. Kadang kita kasih editor access dan hak itu PC itu atau laptop itu kena, udah ada malware-nya. Oke. Dan dia udah punya full access to the account. Sama game juga banyak tuh. Dari masuk dari game, dari mana gitu. Yeah. Dari Vida sendiri ada white paper terbaru tentang strategi pencegahan penipuan. Bisa elaborate sedikit soal... Mungkin ya white paper terakhir ini benar-benar memfokus kepada autentikasi dan metode-metode phishing, social engineering, deepfake pun. Itu beberapa hal yang kita juga kasih mungkin coba nerangin nih, what is the actual modus penipuan. Oke. How does it work? Jadinya kita juga semua bisa lebih Aware tahu, lebih aware. Kita juga ada gerakan bersama dengan Bank Indonesia, Perlindungan Konsumen, untuk mengedukasi masyarakat apa sih yang bisa terjadi dari metode-metode business email compromise, bukan hanya yang sekedar phishing dan social engineering, account takeover itu pasti ya. Oke. Tapi itu banyak modus yang kita juga bukan hanya kepada konsumen dan masyarakat, itu pasti udah prioritas utama, tapi sampai ke praktisi-praktisi juga, ke para risk management di perbankan misalnya, untuk kita coba mengedukasi ini ancaman-ancaman sibernya seperti apa aja, secara detail ya. Oke. Ya, supaya kita juga bisa ambil langkah-langkah yang jelas untuk mengamankan semua transaksi online. Karena mau nggak mau ya, you have to do everything online sekarang. Kalau nggak udah nggak relevan kan. Sekarang pakai QRIS kemana-mana ya udah. Iya udah enak ya. Oke, berarti itu kira-kira white paper-nya isinya untuk itu. Betul. Bisa diakses di mana kah kalau orang mau? Bisa download di vida.id/where's the fraud. Oke, where's the fraud? Itu ada situsnya, everything is there. We also have where's the fraud hub yang kita launching soon to be able to untuk teman-teman di media juga bisa membantu menyalurkan informasi tentang ini modus-modus penipuan untuk bantu raise awareness dari sisi pelindungan konsumen. Ini perlu gerakan bersama sih. Gak mungkin Vida sendiri atau pemerintah sendiri, ini harus dari industri sama pemerintah jalan bersama-sama. Dan menurut gue sih nggak bisa cukup cuma di perbankan, masing-masing komunitas kita coba bangun gerakan bersama, karena harus lebih spesifik ya konteksnya. Kalau kreator ya ada misalnya what happens with YouTube, itu modusnya agak lebih sophisticated juga ya, jadi pakai cookie theft dan lain-lain. Itu beberapa hal yang agak ada sedikit unik kan ke masing-masing industrinya. Nah ini hal-hal yang ya we want to go into the details supaya ya one by one kita coba build the trust again. Kalau dari Vida sendiri ada service di mana misalnya datang ke kantor, terus ngecekin seberapa tight digital security di sini, atau mungkin ada malware apa enggak? Apa itu nggak di luar service Vida? Sebenarnya yang sering terjadi sekarang karena mungkin face recognition udah lumayan populer ya sekarang, karena kita pasti kalau mau buka rekening digital bank A atau B karena mau dapat bunga deposito yang menarik, atau dapat aluran kredit yang cepat, even mau buy now pay later kan, mau banyak produk-produk pay later ya. Ya betul. Nah itu hal-hal yang kayak gitu, untuk bisa comply ada proses eKYC, ya ada proses biometrik, kita harus verifikasi wajah, verifikasi data kita di KTP dan lain-lain. Nah itu sebenarnya ada beberapa hal kita sudah tawarin ke beberapa penyedia jasa keuangan, untuk kita juga bisa backscan. Jadi bisa backscan semua foto-foto yang pernah mereka terima, apakah ada deepfake atau enggak. Oh, I see. Dan kita bisa scanning, apakah ada image manipulation, apakah itu adalah dari layar komputer dan bukan orang. Ini banyak hal yang trik-triknya yang kita sudah bisa ngedeteksi, kita sudah bangun lumayan banyak AI ya, banyak model-model khusus untuk bisa ngedeteksi beberapa modus-modus penipuan seperti ini. Oh, artinya ini lebih ke institusi datang ke Vida, terus institusi itu bilang, kita udah punya database nih, nasabah-nasabah kita atau klien kita. Sebenarnya gitu ya? Bukan sih, ada dua hal. Jadi ada fraud scan, ya kita bisa scan
data-data mereka yang sebelumnya untuk cek apakah ada deepfake dan lain-lain, ada fraud yang seperti itu dari sisi image capture-nya, apakah ada KTP yang palsu, ya ada beberapa hal yang kayak gini yang kita bisa langsung ngedeteksi. Ini kita bisa ngejalanin algoritma AI-nya Vida untuk bisa cek lagi, karena bisa saja ada beberapa lembaga keuangan ya mungkin sebelumnya, apalagi yang dulu-dulu ya, pakai ya manual review, tinggal dia eyeballing aja. Ya kan? Lihat aja. Ini oke nih. Betul. Jadi ini adalah beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk membantu memastikan ya customer base mereka memang benar, sah dan nggak ada risiko ya. Karena pasti kalau ada intent of fraud, ada deepfake, ya pasti orang ini udah niatnya jahat. Udah jahat lah. Pasti dia akan kalau dikasih pinjaman pasti kabur. Iya, paham. Untuk minimalisir resiko itu. Betul. Kalau ini saya penasaran sih secara personal sih. Kalau buat Pak Niki sendiri, kenapa di sini? Kenapa di whole cyber security dan digital identity ini? Kenapa itu bisnis yang dipilih dan company yang dipilih untuk di-found? Awalnya. Kenapa nggak lapangan padel gitu? Lagi tren ya. Sebenarnya awal karir saya jalan di sistem pembayaran. Nah, the funny thing is, the hard part about payments is not about payments. Kalau kita ngomongin payments, itu sebenarnya kita tinggal accounting aja kan, yang mana duit masuk, duit keluar. Itu gampang. The challenge is gimana kita bisa memastikan kamu adalah orang yang tepat, yang memiliki hak dan atas uang ini. Ya, kamu ya adalah you're the rightful owner of the account. Ini rekeningnya emang perlu punya lu. Itu sih the challenge dari dulu. Ini gue masuk ke dunia sistem pembayaran zaman 2006, belum ada kata-kata fintech ya, belum ada kata-kata kayak gitu di Indonesia. Dari sana also saw the potential gimana sistem pembayaran juga bisa dipakai untuk sebagai infrastruktur perbankan di luar kita beli atau belanja, tapi itu bisa juga dipakai untuk memperluas branches banking. Jadinya kita sebenarnya dari dulu, mungkin sekarang udah ada banyak DJ Bank ya, tapi zaman dulu belum ada. Jadinya ya salah satu biaya terbesar gimana dan salah satu hambatan untuk mendorong keuangan inklusif di Indonesia adalah ini berat banget biaya operasional cabang. Itu adalah yang biaya yang menghindari, yang bagaimana yang kenapa bank-bank nggak mau masuk ke mungkin segmen-segmen yang lebih bawah. Karena biaya operasional terlalu mahal. Untuk nasabah yang datang mungkin nggak terlalu sama gitu ininya ya. Betul. Sampai ada beberapa hal yang kita pernah jalanin dulu. Ya udah, daripada orang datang ke bank, ada beberapa klien kita bank datengin ke nasabah. Sampai langsung jemput bola di pasar. Ke UMKM pasar. Nah, ini ada beberapa inovasi dan salah satu kuncinya adalah ya gimana kita bisa trust the network yang di lapangan dengan kondisi bisa ya nggak terkontrol, nggak ada CCTV, nggak ada ya pegawai yang bisa monitor secara fisik. Kita harus pakai gimana ya caranya. Nah, baru gue mulai untuk pakai semua teknologi biometrik. Zaman 2009, tapi pakai fingerprint dulu. Jadi itu beberapa hal mulai inspirasi dari sana. Anyways, perusahaan payment gateway gue went through a whole bunch of crazy things di zaman, of course, the crazy tech heyday di Indonesia. And then we exited to Gojek, right? So ini diakuisisi oleh Gojek. Which is Mitrans atau Kartuku. Kartuku. Ya. Pas ada beberapa diakuisisi barengan lah. Oke. Anyways, from that side, gue mulai juga give back ke community. How can we do? Dan salah satu hal yang saya rasa what I can do for the community adalah gimana kita bisa gerak bersama. Salah satu hal adalah ini harus dari sisi kebijakan, karena niatnya pemerintah untuk keuangan inklusif sudah sangat baik. Mari kita yang bantu lah. Nah, baru kita dan beberapa teman-teman
kita founding the Asosiasi Fintech Indonesia. Oke. Nah ini asosiasi atau singkatnya Aftek. Oke. Sebenarnya zaman dulu gue masih fokus untuk gimana kita bisa bangun banyak branches banking dan lain-lain, standard of payment interoperability. Tapi teman-teman yang gerak di konsumen, masalah mereka actually was very simple. 2 masalah utama. Pertama, masalah untuk KYC harus tatap muka. Oke. Ya sama aja bohong kan kalau kita bangun semua proses digital online lending tapi at the end of the day Ketemu juga. dapat harus ketemu. Iya. Ya udah nggak digital lagi kan? Bener, karena digital itu mengurangi friction itu kan. Exactly. Nah ini adalah ya salah satu hal dari sisi kebijakan yang kita dorong dari Aftek, dan yang kedua adalah tanda tangan basah. Oke. Nggak mungkin kalau kita semua udah oke, suruh ngeprint tanda tangan dan kurir dokumennya, ya itu udah nggak digital lagi kan? Ya, Banyak friction. betul. Nah, itu sih. So kita coba bangun all of this dari sisi kebijakan untuk mendorong keuangan inklusif di Indonesia, untuk mendorong ya fintech bisa berkembang dengan beberapa kebijakan khusus ini yang bisa jadi enabler ya. Oke. Nah dari sana setelah itu jalan baru muncul idenya, gue juga baru exit dari Gojek, kenapa enggak nih? Ini udah actually sudah sejalan dengan mimpi gue sebelumnya untuk branches banking, Oke. untuk keuangan inklusif. Ya udah, that's the founding story of Vida. Oke. Nggak terlalu sengaja juga sih. Iya, It just iya, kind of iya, happened, one thing after another. Tapi itu secara generik bertumbuh kan? Karena kan awalnya berarti yang tadi Vida Sign itu ya, itu tuh Ya, salah jadinya satu core dari ininya KYC ya. sama sign, tapi actually background gue sebelumnya autentikasi. Iya. Itu sebenarnya adalah kunci teknologinya di sistem pembayaran, khusus di payment gateway adalah autentikasi. Betul. Yeah, so I thought, okay, what is my ikigai? What is the thing I'm good at? I know how to get paid for. And then what do I love? I actually love doing all of that. Dan terakhirnya was, what does the world need? Betul. What does the world need? I can build digital infrastructure yang sebenarnya yang membuka mata gue, ini bukan hanya untuk industri keuangan. Karena kita benchmarking negara-negara lain seperti India dan Estonia, ini sebenarnya the digital identity infrastructure bisa jadi key infrastructure untuk membuka akses ke kesehatan, akses pendidikan, akses kepada layanan pemerintah, e-services pemerintah yang lebih efisien, yang lebih tepat sasaran. Nah hal-hal seperti itu yang gue lihat, how many times in your life kita bisa dapat kesempatan untuk ada dampak sosial ke ratusan juta orang. So, time to walk the talk. Oke. Siap, terima kasih banyak atas waktunya Pak Niki. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak soal Vida bisa kemana? Ada website atau ada Website www.vida.id. Oke. But yeah, they just Google us or ChatGPT us. There's plenty of information out there. Terima kasih sudah mampir. Makasih semua yang udah nonton.